Hello, I hope you are in a good condition. Semoga dalam keadaan sehat. Today we are going to learn about simple past tense. Hari ini kita akan bahas tentang simple past tense, yaitu mempelajari tentang waktu yang digunakan untuk kalimat waktu yang sudah lewat atau lampau ya. Okay, the simple past tense is used in the following. Simple past itu digunakan untuk kategori berikut. The first, yang pertama, to refer to actions which took place at a definite time in the past, untuk mengacu kepada kegiatan-kegiatan atau kejadian yang terjadi pada waktu yang sudah ditentukan, tertentu waktunya in the past, pada waktu yang sudah lewat. Contohnya adalah the procession started an hour ago. Prosesinya dimulai sejam yang lalu. Jadi sudah lewat 1 jam yang lalu prosesinya. Ciri-cirinya ini ada. Started adalah verb 2. Ronnie spoke to me on the phone last night. Ronnie berbicara kepada saya melalui telepon tadi malam. Tadi malam itu sudah lewat. Dia melakukan aktivitas bicara tadi malam. Spoke, verb 2 juga. The second one, to refer to actions which took place without a definite time mentioned. Jadi juga mengacu kepada kegiatan yang terjadi tanpa ada waktu yang ditentukan, tetapi sudah lewat juga. Contohnya, the example, Singapore won the football match. Singapura memenangkan pertandingan sepak bola. Tidak disebutkan kapan menang, tetapi sudah lewat waktunya pada saat dia menang. Rizal found a wallet in the toilet. Rizal menemukan sebuah dompet di toilet. Kegiatannya adalah menemukan sesuatu di toilet, yaitu dompet, tapi tidak disebutkan kapan ditemukan, tetapi sudah lewat. Sampai situ paham ya? Okay. Then we have to understand that in simple past tense also containing time marker, juga memiliki penanda waktu. 2 days ago, 2 hari yang lalu. Yesterday, kemarin. 2 hari yang lalu. Last night, tadi malam. Last week, minggu lalu. This morning, pagi tadi. A moment ago, beberapa waktu lalu. Just now, baru saja. Last year, tahun lalu. Ini adalah time marker yang harus kita pahami di dalam simple past tense. Jadi kalau kita ketemu time marker ini, maka kita langsung mengerti bahwa oh, ini masuk dalam simple past tense kalimatnya. Okay? The formula is, juga ada rumusnya, yaitu subject, verb to. Ingat ya, dalam simple past tense ini memakai verb to, lalu kemudian ditambah object and complement. Contohnya, we went to the zoo yesterday. Jadi kalau dia verb 1-nya itu datang dari go, kita ambil verb 2-nya when. Oke, lalu ada kalimat negatif. We have a negative sentence. Subject plus did plus not plus verb 1 plus object and complement. Ingat, di sini verb 2, lalu pada saat di kalimat negatif verb 2-nya berubah menjadi verb 1. Contohnya, we did not go to the zoo yesterday. Kami tidak pergi ke kebun taman hewan yesterday. Jadi, when-nya berubah menjadi go. Ingat, untuk kata bantu di dalam kalimat negatif dan kalimat tanya, jikalau subjeknya he, she, it, dia menggunakan did ataupun nanti was. Lalu Ayu Dewi, dia menggunakan kata kerja bantu did untuk negatif dan tanya, atau were untuk you, they, we. Lalu untuk I menggunakan was. Kemudian untuk kalimat tanya, kita memunculkan kata kerja bantunya di depan. Did plus subject plus verb 1 plus object complement, lalu jangan lupa put the question mark atau interrogation mark. Kita menggunakan did di depan, lalu subjeknya tadi, kemudian verb 1 tetap seperti kalimat negatif dan
objek komplement. Did we go to the zoo yesterday? Jadi, apakah kita pergi ke kebun hewan kemarin? Begitu dia ya. Baik, sampai situ paham ya? Now we go to the practice. If you have a sentence like this, and in bracket we have by the verb 1, this is verb 1, and you are instructed to change the sentence into positive, negative, and interrogative, then this will be the way how to solve. Kalau ada nanti soal seperti ini kata kerja pertama yang di dalam kurung, lalu disuruh merubah ke dalam simple past tense, begini penyelesaiannya. Jikalau untuk kalimat positif, ingat, verb 1-nya ini, this is verb 1. Verb 1-nya ini kita rubah menjadi verb 2 dahulu ya. See, kita cari di dalam daftar kata kerja, by itu bentuk keduanya adalah both. Lalu kita lanjutkan bagian akhirnya, this magazine, time markernya last night. Lalu untuk kalimat negatifnya, she did not buy, both-nya berubah menjadi by, ini kembali menjadi verb 1, ini tadi verb 2. This magazine, objeknya last night, keterangan waktunya. Lalu jika kita ingin bertanya tentang situasi itu, if you want to ask, this is the interrogative form. Did she buy this magazine last night? Apakah dia perempuan membeli majalah ini tadi malam? Ini a time marker. Okay? So we go to the second practice. I be in the kitchen yesterday. The meaning of be here is to be. Be seperti is am are. Di is am are jikalau di bentuk pertamanya. Kita harus rubah ini ke dalam bentuk keduanya. Bentuk keduanya adalah was atau were. In this case, I is the subject. I is using was. Then we have to change be into was. I was, and then we continue the rest, the sentence. In the kitchen yesterday, this is the time marker. I was not in the kitchen yesterday for the negative form. It was plus not in the kitchen yesterday. Interrogative form is was I in the kitchen yesterday? Apakah saya berada di dapur kemarin? Jadi was-nya di depan, auxiliary verb-nya di depan, bentuk kedua dari to be. This is the material for today to learn. Ini adalah materi yang kita pelajari hari ini. I hope you can practice yourself by seeing the verb list and then try to change into the second form, verb 2. Itu bisa diganti subjek dan objeknya. Thank you. See you again.